Pilihan hidup untuk mendedikasikan diri sebagai aktivis lingkungan sebenarnya saya mulai dari saya SMA, di mana ketika saya berada di SMA bersama dengan teman-teman biologi pada waktu itu mencoba menginisiasi untuk mendirikan organisasi yang kita sebut sebagai Dewa Pala. Jadi itu adalah organisasi pecinta alam kelas atau pada level SMA. Dan ketika saya berada di Universitas Bengkulu, saya bergabung dengan kelompok aktivitas mahasiswa pecinta alam Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu. Setelah saya selesai bersama dengan kawan-kawan kelompok pecinta alam, saya mengambil inisiatif untuk bekerja atau mencoba menginisiasi mendirikan satu organisasi yang saya sebut sebagai Yayasan Kanopi Bengkulu. Dari tahun 99 sampai dengan tahun 2004, saya bersama dengan teman-teman mencoba bekerja di agenda-agenda kampanye dan advokasi lingkungan dengan kendaraan Kanopi Bengkulu. Tahun 2002, ketika saya memandang WALHI sebagai sebuah organisasi yang penting dalam membangun gerakan advokasi, dalam membangun gerakan pembebasan rakyat dalam menyelamatkan lingkungan, Kanopi Bengkulu saya dan teman-teman daftarkan menjadi salah satu anggota WALHI di Bengkulu. Tahun 2003 awal, Kanopi Bengkulu disahkan menjadi anggota WALHI Bengkulu, dan pada saat ini bersamaan saya dan diminta oleh kawan-kawan untuk menjadi Dewan Daerah, dan saya terpilih sebagai Ketua Dewan Daerah dengan periode 2003-2007. Hampir 5 tahun setengah saya memimpin WALHI Bengkulu, dan dalam masa kepemimpinan saya tentu saya tidak bisa meng-cover semua permasalahan yang terjadi di Provinsi Bengkulu. Akan tetapi setidaknya dengan strategi dan formasi kerja kampanye dan advokasi yang kami lakukan, di mana kami membagi wilayah Bengkulu pada seluruh anggota dan kita merumuskan di mana setiap kawan-kawan bekerja dan apa yang harus dilakukan oleh eksekutif daerah, kami bisa mengcover hampir secara keseluruhan dari 9 kabupaten plus 1 kota pada saat itu. Dan kami bekerja dengan pendekatan geografis serta dengan pendekatan isu. Pendekatan geografis dan pendekatan isu itu kami kemas dalam bentuk bagaimana kami menguatkan organisasi rakyat yang bekerja bersama dengan WALHI untuk menyelamatkan lingkungan di Provinsi Bengkulu. Pekerjaan utama yang kami lakukan adalah bagaimana kami mendidik rakyat, bagaimana kami berteman dengan rakyat, dan bagaimana kami bisa bersama-sama dengan rakyat yang terorganisir. Di akhir periode pemimpinan saya di Bengkulu, saya mencoba mendeklarasikan gerakan rakyat untuk Bengkulu yang dinamakan komunitas secara rakyat. Saya memimpin di WALHI Bengkulu dalam periode kurang lebih 5,5 tahun. Saya menyatakan dengan kawan-kawan bahwasanya saya punya keinginan untuk beraktivitas di wilayah yang lebih besar, dan karena saya sudah belajar di WALHI dalam kurun waktu cukup lama, eksekutif nasional WALHI menjadi pilihan saya. Hampir semua teman-teman yang ada di Bengkulu menyatakan mendukung keinginan saya secara personal untuk bekerja, untuk belajar pada wilayah yang lebih besar, dalam hal ini konteksnya Indonesia. Dan saya mengambil peran ketika saya berada di institusi nasional. Yang pertama, sebenarnya saya hanya punya keinginan untuk mengambil peran pengorganisasian rakyat. Menjadi Deputi Direktur Bidang Kelembagaan dan Pengelolaan Sumber Daya, tugas utama saya adalah bagaimana memastikan support terhadap agenda kerja-kerja kampanye dan advokasi yang dilaksanakan baik pada level nasional, dalam hal ini eksekutif nasional, maupun pada level daerah, di mana kawan-kawan daerah, kawan-kawan eksekutif daerah berjibaku bekerja bersama dengan warga, bekerja dengan organisasi rakyatnya, menyelamatkan lingkungannya. 3 tahun saya memimpin Departemen Kelembagaan dan Pengelolaan Sumber Daya. Minimal saya bisa memastikan selama 3 tahun tidak ada organisasi atau eksekutif daerah yang bangkrut karena tidak disupport. Tidak ada agenda-agenda di eksekutif nasional yang tidak bisa berjalan karena ketiadaan pendanaan. Serta yang paling penting adalah kami bisa memastikan bahwasannya agenda-agenda atau permasalahan-permasalahan yang ada di eksekutif nasional mampu kami selesaikan dengan baik. Atas dasar pengalaman yang saya miliki, 12 tahun saya berada di lingkaran organisasi bernama Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. 3 tahun saya berada di anggota WALHI, 5,5 tahun saya menjadi eksekutif daerah WALHI Bengkulu,
1 tahun saya menjadi Dewan Daerah Walhi Bengkulu, dan hampir 3 tahun saya menjadi Kepala Departemen Kelembagaan dan Pengelolaan Sumber Daya di Eksekutif Nasional, serta beberapa pekerjaan-pekerjaan yang saya lakukan. Saya merasa saya punya keinginan untuk menjadi pemimpin di Eksekutif Nasional. Dalam hal ini menjadi Direktur Eksekutif Nasional Walhi periode 2012-2016. Secara personal saya tidak punya visi, karena ketika saya memilih Walhi sebagai kendaraan dalam menjalankan agenda advokasi lingkungan, maka visi saya secara personal saya sudah serahkan ke Walhi. Artinya visi saya dan visi Walhi itu adalah suatu hal yang tidak boleh terpisahkan. Visi Walhi secara keseluruhan ada 4: bagaimana memastikan pengorganisasian rakyat, dalam hal ini penguatan rakyat, bagaimana memastikan agenda-agenda advokasi kebijakan berjalan dengan baik, bagaimana memastikan Walhi menjadi organisasi yang pro grassroots dan populis, dan satu lagi adalah bagaimana memastikan agenda-agenda politik lingkungan bisa berjalan dengan baik. Saya Muhammad Ali Akbar, atau yang sering dipanggil Ali Akbar, dengan ini menyatakan berkeinginan untuk menjadi Direktur Eksekutif Nasional Walhi periode 2012-2016. Saya perlu dukungan semua teman-teman untuk bisa memastikan agenda-agenda yang sudah saya paparkan bisa kita jalankan secara bersama-sama.